Lelah, Megawati siap mundur, pengganti Prananda, Puan atau Jokowi, ditulis oleh Anto Cahaya di sewar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Profesor Dr. H.C. Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarno Putri atau biasa disapa dengan panggilan Mbak Mega, lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947, umur 74 tahun, adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004 ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2004 putaran yang kedua. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR, DPR, dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya, dari tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Di-liku perjalanan politik Megawati penuh dengan keringat dan darah, tak sedikit para simpatisannya yang berkorban nyawa di masa pemerintahan Orde Baru di bawah tekanan rezim Soeharto, terutama peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Puluhan pendukung Megawati meninggal dunia. Megawati mengawali karir politiknya sejak tahun 1986, artinya jika dihitung mundur sudah 35 tahun berpolitik, sebuah rentang perjalanan waktu yang teramat panjang. Dalam klasifikasi WHO, usia Megawati sudah tergolong lansia muda atau young old, yaitu kelompok usia 66 sampai 74 tahun, dan sebentar lagi masuk kategori lansia tua atau old, yaitu kelompok usia 75 sampai dengan 90 tahun. Mengingat usianya yang sudah tua, tentu saja sangat berpengaruh terhadap mobilitasnya sebagai ketua umum partai yang memiliki basis akar rumput yang besar. Baru-baru ini sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Megawati Soekarno Putri. Ia mengaku sudah lelah menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pembukaan pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar secara daring. Coba tanya saja anak buah saya, "Opo kok ngangkat saya mulu? Saya sendiri apa dipikir tidak capek?" "Ya capek lah," ujar Megawati Rabu 4 Agustus. Ia mengaku siap jika tak lagi memimpin PDIP. Apalagi para kader partai berlambang banteng itu sudah ikhlas tidak memerlukannya di pucuk pimpinan. Meskipun salah satu alasan kenapa masih dipercaya menjadi ketua umum karena ia bersemangat menjalankan tugas. Tapi kalau sudah melihat begitu anak-anak benar ikhlas nggak perlu saya, ya sayanya yowes, ujar Megawati. Sinyal mundurnya Megawati yang mengaku sudah lelah itu tentu sebuah isyarat kuat. Pertanyaan publik siapa pengganti Megawati yang setara memiliki aura kuat, mengingat selama ini Megawati adalah ikon dari PDIP. PDIP tanpa Mega ibarat sayur tanpa garam, hambar. Akan tetapi jika tidak berani lakukan reformasi pergantian kepemimpinan juga membosankan, terutama untuk kalangan golongan milenial, Gen X dan Y. PDIP selama ini identik dengan dinasti Soekarno, dan apakah memungkinkan berani keluar dari bayang-bayang itu? Tercatat ada beberapa nama dinasti Soekarno yang namanya sudah tidak asing lagi, dan mereka juga duduk di kepengurusan PDIP. Ada nama Muhammad Prananda Prabowo, biasa dipanggil Prananda, merupakan politisi muda Indonesia. Saat ini Prananda Prabowo dipercaya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif periode 2019-2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Prananda adalah cucu dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Ia adalah putra kedua Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, dari suami pertamanya, Letu PNW Surindro Supiarso. Dari pasangan ini, Prananda Prabowo memiliki seorang kakak, Muhammad Rizky Pratama, dari pernikahan ibunya dengan Taufik Yemas. Prananda Prabowo memiliki seorang adik, Puan Maharani. Oleh sejumlah kaum marhaen, ia dianggap sebagai salah satu pewaris terah Soekarno. Bahkan ia pernah didaulat sebagai keturunan ideologis Bung Karno yang paling tepat menggantikan Megawati Soekarno Putri. Prananda memang dikenal pendiam dan lebih suka di balik layar. Tapi jangan salah, ia adalah satu-satunya orang yang selalu diajak Megawati saat menentukan pimpinan daerah maupun nasional. Kemudian ada Puan Maharani, putri Megawati dari suaminya Taufik Yemas, tentu sudah tidak asing lagi.
Puan cukup dikenal masyarakat Indonesia mengingat kiprahnya di PDIP. Puan pernah ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014-2019 sampai akhirnya yang bersangkutan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024. Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga yang menjabat sebagai Ketua DPR RI. Puan Maharani oleh sebagian kader PDIP digadang-gadang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di pemilu 2024 menggantikan Jokowi. Usahanya sejak beberapa waktu yang lalu cukup menyita perhatian publik, terutama perseteruannya dengan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah yang juga kader senior PDIP yang dikenal sangat setia dengan Megawati Soekarno Putri. Dua orang di atas adalah terah dari Soekarno dan Megawati. Lantas apakah mungkin PDIP berani keluar dari terah mereka sebagai ketua umumnya? Saya sebetulnya mencatat ada dua orang yang secara personal cukup potensial sebagai ketua umum PDIP. Pertama ada Joko Widodo, Presiden Indonesia saat ini. Tahun 2024 Jokowi sudah berakhir masa kerjanya. Jokowi memiliki aura ikon yang cukup kuat di benak masyarakat. Terlebih ia adalah seorang presiden atau nanti mantan seorang presiden, tentu ini modal yang kuat. Jokowi juga memiliki pendukung yang terbilang loyal. Terbukti sosok Jokowi mampu membawa PDIP menjadi juara nasional selama 2 kali penyelenggaraan pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Orang kedua yang menurut hemat saya cukup dikenal dan punya kans adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Secara personal, nama Ganjar cukup dikenal, baik dari dalam maupun di luar PDIP. Hanya saja sosok Ganjar tentu cukup berat tantangannya datang dari kalangan elit PDIP sendiri, sangat memungkinkan akan bergejolak. Ganjar adalah anak ideologis Bung Karno, tokoh yang ia kagumi sejak kecil, sampai akhirnya yang bersangkutan masuk sebagai aktivis di GMNI. Ganjar dikenal sangat dekat dengan Megawati. Salah satu buktinya ketika ia ditunjuk Mega untuk maju di Pilgub Jateng pada tahun 2013. Padahal di Jateng saat itu ada Rusriningsih, serikandi PDIP yang moncer dan dikenal masyarakat Jateng karena prestasinya yang mendunia. Tapi karirnya berakhir tragis karena berani menentang Mega. Akan tetapi apapun bisa terjadi, mengingat selama ini PDIP terkenal dengan sistem komando tegak lurus dan jangan pedot oyot, yang artinya kendali ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Apa yang sudah ditetapkan Megawati, maka elit PDIP dan akar rumput Sendiko Dawuh mengikuti titahnya. Bagi yang tidak setuju, out. Bagaimana menurut Anda? Tenggelamkan PKS, ditulis oleh Rasto di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Tidak bisa dipungkiri bagaimana bangsa ini bangkit berjuang merebut kemerdekaan dari cengkeraman para penjajah. Hal ini membuktikan bahwa sejarah bangsa ini didirikan di atas tanah yang basah oleh tumpahan darah para pahlawan yang dengan gagah berani mempertaruhkan jiwa raganya. Ideologi keramat telah menyatukan tekad di bawah semboyan merdeka atau mati menjadi keletar cemeti yang mampu mengobarkan semangat hingga membuncah menjadi bola api yang membakar dan meluluh lantakkan arogansi pasukan para Belanda. Ingat, negeri ini tegak berdiri di atas jasa para patriot perkasa yang lebih memilih binasa daripada harus bertekuk lutut di bawah sepatu Lars tentara Eropa. Sampai para perampok di jalan Tuhan menyebarkan ajaran kebencian dan gemar meneriakkan bahwa kelompok yang berada di luar barisan yang berbeda paham dengan mereka hanyalah budak-budak kesesatan. Para perampok di jalan Tuhan memang pandai memanfaatkan kelemahan orang yang memiliki pengetahuan keagamaan kurang mapan, padahal tidak jarang dari mereka adalah orang yang memiliki latar belakang bukan sembarang, yang pada akhirnya kondisi seperti ini sedikit demi sedikit mengikis sikap patriotis karena ego sekretarianis menjadi angkara, menggantikan sikap nasionalis dan lebih miris melihat tokoh agamis yang bersikap bahkan mencontohkan sikap kurang toleran dan tidak humanis. Cukup aksiomatis dengan frase yang menarasikan jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Dan pada kenyataannya, gimik agama memang memiliki kekuatan daya hancur yang efektif. Bayangkan, para perampok di jalan Tuhan itu berhasil membodohi dan menghasut dengan cara mencuci otak masyarakat di berbagai lapisan dengan menggunakan jargon agama sebagai motifnya. Sebuah cara yang sangat efektif. Bagaimana tidak, ketika kita tidak mendukung apa yang mereka lakukan, dengan spontan mereka akan menuduh dan memberikan label kepada kita dengan sebutan sebagai anti-Islam, kafir, fasik, dan lain sebagainya. Yang jelas shock terapi ini sangat ampuh mendowngrade, menjatuhkan mental seseorang, sehingga bagi yang mentalnya sudah jatuh akan terpengaruh dan lebih memilih bergabung dengan kelompok itu. Sedikit orang yang tetap memegang teguh keyakinannya. Bisa kita lihat bagaimana paham ini dapat berkembang secara pesat dan tumbuh subur di banyak perguruan tinggi,
instansi pemerintah maupun swasta seperti LSM, bahkan di institusi militer sekalipun. Bahkan paham ini sudah secara masif merambah dunia pendidikan yang ada di beberapa provinsi. Dari tingkat sekolah dasar sampai SLTA, agama menjadi candu yang memabukkan dan mampu membuat bodoh penganutnya. Sebagai bukti praktek tersebut benar adanya, dapat kita lihat bagaimana dukungan yang diberikan masyarakat atas konsep negara agama. Bahkan ketika gerombolan yang mengusung negara agama ini mendeklarasikan gerakan dan tujuan organisasinya. Aneh, stasiun televisi pemerintah malah ikut menyiarkan acara perhelatan tersebut. Sungguh sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir jika kekuatan yang ingin menggantikan konsep Pancasila sebagai negara justru di-endorse oleh sebuah lembaga penyiaran milik pemerintah. Seperti penjelasan yang disebutkan di awal tulisan ini, bagaimana praktek pembodohan sudah menimbulkan dampak yang sangat serius bagi kehidupan sosial dan kehidupan bernegara. Hal ini bisa dibuktikan bagaimana masyarakat telah melupakan jasa besar yang telah diberikan para pahlawan yang gugur dalam meraih kemerdekaan. Sejarah tumpah darah telah digusur oleh syariah tumpah ludah yang diajarkan para pengasuh khilafah. Pancasila yang dirumuskan kaum cendekia dan para ulama, mereka anggap tidak lebih hanyalah rekapan rumus kode undian yang diharamkan. Muncullah penolakan terhadap konsep Pancasila sebagai dasar negara yang telah mempersatukan ragam suku, agama, dan ras selama itu. Kini masyarakat Indonesia yang pluralis berada pada situasi yang kritis, di mana sesama anak bangsa lebih mengedepankan kecurigaan tinimbang menjalin kekeluargaan yang sudah menjadi ciri khas dari karakter bangsa ini sejak berabad-abad silam. Sementara, para perampok di jalan Tuhan masih bebas berkeliaran menghembuskan ajaran yang menyulut perpecahan tanpa ada konsekuensi hukum yang seharusnya dijalankan. Lebih gila lagi, ada partai peserta pemilu yang menolak Pancasila sebagai asas partainya, padahal mereka menikmati fasilitas negara yang selama ini ditentangnya. Bagaimana mungkin PKS bisa memiliki dan menempatkan perwakilannya di gedung yang berbentuk bera itu? Logiskah kelompok penentang Pancasila itu memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR? Pertanyaan ini muncul karena hal itu bisa diartikan bahwa menolak Pancasila bukanlah sikap khianat warga negara, karena sesuatu hal yang mustahil jika para pengkhianat bangsa memiliki perwakilan. Bukan begitu? Bagaimana menurut Anda?